Selamat datang di COD, Coffee of the Day. Kopi dulu bosku. Oke, kembali lagi di COD Coffee of the Day. Hari ini kita di rumah kan nih. Hari hujan. Harinya hujan, jadi kita nggak bisa ke lokasi yaitu di belakang, bukan di belakang apa? Di Tongkang ya, Tongkang. di Tongkang, Gak di bisa outdoor Tongkang. lah pokoknya. Udah bisa outdoor. Karena cuaca hujan hampir seminggu ini sih. Hmm, Semenjak kita syuting di sana, terakhir lah tuh ya. terakhir situ Habis itu itu hujan terus hujan tuh kan. sore mulu hujannya. Mm-mm. Ini dari jam berapa tadi hujan? Dari jam 2 siang tadi hujannya. Jam 2 Sampai siang. sekarang Sekarang jam udah maghrib malah. maghrib hari sini. Jadi ya kemarin kan kita Sempat nyinggung ya. ah, Sempat nyinggung kejadian kapal Titan itu. Ya. Titan, oh iya kapal selam Titan. Nah, Kapal selam Titan itu tragedi kematian termahal sedunia katanya. Karena apa? Menyangkut miliarder kan, 5 orang iya. miliarder bahkan CEO dari perusahaan tersebut, perusahaan yang punya kapal selam itu juga berada di dalam kapal tersebut. Gitu nama kapalnya apa? Titan. Enggak, Titan ya Titan. Jadi ini sedikit ini ya biografi singkat lah perusahaan kapal selam Titan ini, yaitu Ocean Gate Expedition. Hmm. Jadi Ocean Gate Expedition ini adalah perusahaan swasta Amerika yang berbasis di Everett, Washington DC. Hmm. Washington DC yang menyediakan kapal selam berawak untuk pariwisata, industri penelitian dan eksplorasi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 oleh pendirinya yaitu si Thornton Rush dan Guillermo Sonlien nggak salah. Sonlin nggak? Susah ya. Oh, iya, Susah ya namanya. susah, betul. Berarti ini didiriin 2 orang ya. Ya, didirikan Tapi dua yang, orang. yang apa namanya si siapa namanya? Stockton Rush ya yang Ya, CEO-nya Stockton kan, Rush. yang berada di kapal. Ya, betul. Oke. Ikut itu juga kan Jadi ekspedisi. si Stockton Rush nih sebenarnya CEO-nya dari Ocean Gate Expedition. Dia tuh punya gelar sarjana. Sarjana ada 3 kalau nggak salah. Di bidang teknik kedirgantaraan, Kan? terus penerbangan sama astronautika dia. Astronautika. Itu S1 ya hitungannya kayaknya ya. Satu. S1. Terus dia S2-nya apa sih MBA ya sebutannya. Iya. Master of Business Administration di Berkeley. Apa sih? Berkeley High School dia. Berkeley High School itu di tahun 1989. 1989. Berarti kan dari si Thornton Rush ini kan berpengalaman juga, Bang. Lumayan berpengalaman sih. Berpengalaman kan? Mic-nya ngadep ke sini loh ini. Oh Nah. iya. Kan nggak kedengaran lagi. Jadi makan guys. Jadi dia lumayan berpengalaman sih di bidang penerbangan aja ada 3 tuh kan. Yang S1-nya, terus dia ada di bisnisnya di S2-nya. Tapi kendati si perusahaan Ocean Gate ini punya CEO yang lumayan berpengalaman ini, ternyata Titan ini tuh masih termasuk yang belum layak gitu. Belum layaknya karena apa? Jadi ada Marine Technological Society, dia tuh mengkritik, sebenarnya udah lama dikritik nih. Perusahaan ini udah lama dikritik bahwa Titan ini nggak layak untuk membawa orang sampai kedalaman sekian gitu kan. Jadi kata si MTS, Marine Technological Society, waduh, tuh denger tuh. Jadi katanya tuh Titan tuh mengklaim bahwa dia udah memenuhi syarat, memenuhi untuk melebihi standar keamanan di NVGL namanya. Padahal Ocean Gate tidak pernah mendaftarkan kapal itu untuk diperiksa di DNV. Jadi organisasi independen yang memberikan sertifikat ini tuh nggak bisa menyatakan bahwa si Titan ini tuh layak gitu. Karena dia nggak pernah daftarin untuk diperiksa DNV-nya. Jadi sebenarnya kayak Stockton Rush nih
memang ngeyel orangnya. Iya, kayaknya sih gitu. Ngeyel orangnya. Dia kan juga pernah bilang kan kalau Hmm. kalau mau namanya dikenang tuh harus melanggar aturan. Jadi aturan yang dilanggar dia adalah inovasi menurut dia. Gitu loh. Berarti suatu kriminal yang nggak inovasi ya sebenarnya. Ya sebenarnya bukan kriminal juga sih. Lebih ke ini sih dia apa ya? Seharusnya nggak mengikuti SOP lah Oh istilahnya. iya. Iya. Kan banyak tuh perusahaan-perusahaan yang nggak ngikutin SOP SOP. tapi mengklaim bahwa diri Klaim. mereka layak gitu kan. Layak. Nah, sama seperti Ocean Gate ini, padahal Mm. mereka belum pernah didaftarin ke DNVGL-nya Mm-mm. untuk tes kelayakan lah istilahnya ya. Mm-mm. Tapi mereka udah ngeklaim nih, oh kami layak kok gitu. Jadi diterusin sama si Ras tadi Ras ya. Kayak gitu. sampai terjadilah kasus Titan ini. Jadi kan mengeksplorasi ini kan kapal Titanic yang tenggelam itu kan Ya. menggunakan kapal selam, tapi bukan kapal selam submarine ya dia ya hitungannya. Dia itu submisil apa submersible. Submersible ya. Nah, gitulah pokoknya. Pokoknya dia agak beda gitu sama submarine. Karena submarine ini kan bisa sendiri gitu kan jalan. Mm-mm. Kalau submersible nih harus ada kapal induknya dulu untuk mancarin sinyal dia ada di kedalaman berapa, Dalam dia ada di betul, mana. betul. Jadi itu bedanya sih. Jadi kapal Titan ini milik Ocean Gate ini Hmm. awal mula kronologinya lah ya. Hmm. Jadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 mereka berangkat dari Newfoundland, Kanada dengan kapal pendukung Polar Friends ke lokasi bangkai Titanic. Hmm. Nah, terus Oh, yang Polar nih kapal induknya ya, berarti. Polar ini kapal induknya. Oke. Jadi selang 2 hari, yaitu Minggu 18 Juni 2023, kelima penumpang tersebut mulai menyelam di kapal selam itu yang diluncurkan dari kapal pendukung, yaitu tadi kapal Polar Friends. Terus kapal pendukung itu tetap berada di permukaan laut. Di permukaan laut. Jadi mereka stay di atas tuh. Stay di atas kan buat mancarin sinyal ke bawah kan. Betul. Terus, oh ya, ini si apa kapal selam Titan ini kan pakai remote gitu kan. Oh iya model joystick. Iya. Joystick PS. Iya, model kayak remote gitu. Nah, terus itu pada jam 9, nah ini nggak tahu lah 9, mungkin 9 pagi lah. 9 pagi kapal Titan ini nyelam dah, Bang. Mulai menyelam ya di Terus jam sekitar jam 12-an itu menurut salah satu pemilik Polar Friends ini, Mia Puke namanya. Miau nama MIAW PUKEK. Puke. Oke, ntar ditampilin lah ya namanya. Ya. Biar nggak sulit-sulit banget ya. Komunikasi terakhir mereka itu ke permukaan terjadi 11.47. Itu 11.47. Itu komunikasi mereka lah. Berarti dari jam 9 mereka nyelam. Ya. Komunikasi terakhirnya 11.47. Ya, betul, 11.47. Gitu ya. Terus ini 6 jam, terus kan 6 jam setelah itu kapal itu sebenarnya harusnya kembali tuh ke permukaan. Ke permukaan. Tapi itu enggak muncul ke permukaan kan, enggak muncul ke permukaan. Terus 18.35 itu mereka nggak ada kabar nih. Jadi dari pihak pihak penjaga yang kapal induk lah ya. Penjaga kapal induk itu mulai panik lah dia. Panik terus dia menghubungi ini kan kepolisian laut kan. Oh, kurang tahu sih. Mereka pokoknya meminta bantuan lah ya. Minta bantuan untuk mencari si kapal yang komunikasinya terputus ini, si kapal Titan ini. Gitu kan. Jadi terus dari hari itu, di hari Minggu itu tanggal ini kan tanggal apa tadi 15 ya? 18 ya, astagfirullah, 18 kapal itu dinyatakan hilang. Terus bergeser ke 2 harinya lagi, tanggal 20 Juni 2023. Tim mencari kapal Titan ini mendengar suatu dentuman di dalam laut. Ini nih tahun 2023 kan? Iya. Baru-baru ini. Baru-baru ini. Juni ini.
Juni. Eh, Mereka menerapkan dentuman itu dengan interval 30 menit di area pencarian kapal. Oh, di inilah ya, sekitaran bangkai kapal Titanic Ya, itu ya. betul di area sekitar Bangkai Titanic situ. Hmm. Jadi, terus di sore hari dentuman itu masih terdengar setelah 4 jam. Setelah 4 jam. Jadi Masih ada tuh masih suara ada dentuman terus tuh. dentuman Oke. itu tuh kan. Berarti itu kan mereka mendengarnya dari suar pemancar apa Iya, gimana gitu kan. dari suara pemancar itu kan. Terus selang satu hari yaitu Rabu tanggal 21 Juni. Hmm. Sebenarnya ketersediaan oksigen dari kapal selam Titan ini kan udah habis sebenarnya, terbatas kan Iya, mereka iya, hanya mereka kan 100. terbatas. Apalagi mereka isinya memang cuma muat 5 orang gitu kan. 5 orang aja kan. Hmm. Sampai tiga hari itu mereka tidak timbul-timbul itu kan, tidak Hmm. timbul-timbul dengan ketersediaan oksigen sebenarnya tuh udah habis gitu kan. Iya, Jadi kan, apalagi itu udah di luar kontrak ini kan, kontrak mereka saat nyelam kan. betul. Karena kelima orang ini tuh harus membayar mahal banget, makanya mereka dihitung miliarder gitu kan. Iya, Satu kali perjalanan itu berapa miliar gitu mereka habisin 3. 250 US, 250 ribu US dollar itu sekitar 5 miliaran. Ih, Kalau gila nggak sih. salah sih, kalau Ya nggak pokoknya pernah, nggak masuk pernah. masuk di angka Ya, miliaran lah. miliaran lah Sekali segitu sekali gitu. jalan itu mereka Ah, sekali ekspedisi itu mereka harus ngeluarin satu orangnya tuh. mm-mm. Satu orangnya harus ngeluarin berapa miliar gitu. 250 US Hmm. dollar. Ribu. Hmm. Terus pada Kamis 22 Juni, jadi Coast Guard Amerika Serikat memperkirakan oksigen dalam kapal itu udah habis, udah Hmm. betul-betul habis sudah. Hmm. Nah, terus di hari itu pula tim SAR menemukan puing-puing yang diidentifikasi sebagai kapal Titan. Oh Sekitar, berarti udah ada yang ini terapung iya, sebagian. nggak Oh, sebagian. Ya udah kemungkinan pasti yang tewas sih. dentuman itu sebenarnya kapal Ya Titan berasal yang, dari ya, kapal Titannya kapal gitu Titan ya. yang udah meledak sebenarnya sih. Jadi puing-puingnya itu terangkat ke atas kan. Hmm. Nah, terus tak lama setelah penemuan itu, Ocean Gate menyatakan seluruh penumpangnya tewas. Tewas. Oke. Sebenarnya ya udah pasti tewas sih karena udah ada Ya, puingnya kan. Tapi kan betul. sampai sekarang itu eh, kelima jenazah yang berada di kapal Titan itu nggak ditemuin kan. Ya, sampai sekarang nggak Sampai ditemukan. sekarang nggak ditemuin. Jadi itu ada 5 orang korbannya sebenarnya. Mm-mm. Ini aku bacain aja ya 5 orang. Takut salah baca Salah, nih. betul. Jadi di sini ada Hamis Harding. Dia itu berusia 58 tahun, merupakan miliarder asal Inggris sekaligus direktur perusahaan pesawat pribadi Action Aviation. Ia sebelumnya pernah melakukan perjalanan ke dasar laut di mana nih? Challenger Deep dan keluar angkasa dengan roket Blue Origin milik Jeff Bezos. Gila. Gila nih latar Kaya belakangnya. sih. Kaya sih. Sakit. Ayah dua anak ini juga telah meraih 3 rekor. 3 rekor dalam Guinness World of Record untuk pencapaiannya dalam melakukan perjalanan bumi tercepat dengan melintasi kutub utara dan selatan. Kategori durasi terpanjang oleh kapal berawak di kedalaman laut penuh dan menyelam ke bagian terdalam laut dengan waktu terlama yaitu 4 jam 15 menit. Sakti sini orang sih. Terus pada Maret 2021 Harding ini juga telah menyelam ke kedalaman terendah Palung Mariana. Palung Mariana loh, palung terdalam. 12 kilo loh. Kan tekanannya lebih. Iya, kan palung terdalam Ya. Mariana. Jadi pria yang pernah ikut menemani mantan astronot Buzz Aldrin ke Kutub Selatan itu merasa sangat semangat atas misi bersama kapal selam wisata Titan ini. Jadi ya gimana nggak semangat kan? Ini pertama kalinya kapal Titan di ini kan membawa orang gitu kan, untuk menginvestigasi kapal Titanic. Jadi ya semangat lah orang-orang. Ya, itulah. Itu tadi yang pertama. Terus yang kedua ada Paul Henry Georgeolt. Gimana sih bacanya? Ntar ya aku tampilin aja ya namanya. Susah. Dia umurnya 77 tahun, merupakan penyelam asal Prancis sekaligus direktur penelitian bawah air di perusahaan yang memiliki hak atas puing kapal Titanic. Nah, ternyata ada juga nih karyawan dari perusahaan yang memiliki hak atas kapal Titanic. Ikut juga di sini ternyata. Oke, terus ada siapa lagi?
Sahzada Ya. Daud Oh dan ya, putranya Sulaiman ayah Daud. bapak kan, ayah bapak nih. Bapak anak Nah, loh. Jadi Sahzada Daud usianya 48 tahun dan putranya Sulaiman Daud berusia 19 tahun adalah warga negara Inggris yang diyakini tinggal di sebuah mansion bersama istri Sahzada Daud, Christine dan putrinya Alina. Nah, itu dia. Jadi itu kelima orang yang berada di kapal selam tersebut. Tadi aku baru nyebutin 4 kan. Dan salah yang kelima itu ada CEO-nya. Si Ras itu. ya si Ras, Nah, si Dr. Ras Ras. itu. Dan yang apa menjadi dilema di sini bukan dilema juga sih, yang membagongkan banget gitu kan. CEO dari perusahaan itu ikut-ikutan eh, terkena dampak dari bencana ini Bencana gitu. itu ya gitu. Ya karena dia juga ikutan hilang kan. Hilang juga, jadi korban lah di Jadi dalam korban istilahnya. jadi korban penyelaman itu. Ya kalau kita bilang hilang bukan hilang sih karena udah nemuin puingnya udah Ya. pasti dari kedalaman sekian udah pasti meninggal sih. Apalagi itu Para kedalaman awaknya. 3.600 bang ya, 3.600 Iya. meter di bawah permukaan laut. Jadi ya eh ya kemungkinan besar sih memang dah korban tersebut udah tewas semua Iya gitu benar. kan. Apalagi kan aku juga pernah nengok video orang melakukan penelitian gitu kan. Jadi eh, batas maksimum manusia di dalam air itu di angka berapa ribu meter gitu. Di Itu bawah itu itu apa? Penyelam atau apa? penyelam, itu Oh, penyelam penyelam. ya, ini penyelam. Penyelam yang eh, dibekali dengan baju selam. Zaman dulu tahu Hmm. nggak baju selam kayak model ini punyanya Sandy SpongeBob. Ya, kayak astronot Iya gitu kayak kan. astronot Iya. gitu tuh. Itu. Jadi tuh di video itu tuh kayak ngejelasin gitu kan bahwa manusia tuh nggak bisa eh, apa ya berlama-lama lah di di kedalaman berapa Iya, sekian tuh karena tekanan airnya kan makin ya kuat kan, makin dalam kan. badan kita bisa meledak bang. Itu yang ngeri itu apa bang namanya bang? Apa? Oh iya, kemarin tuh ada ngeliat ini juga, ada ngeliat video update, bukan update juga sih. Itu ada yang Kayak jelasin simulasi gitu kan ya, ya ya kayak simulasi simulasi. 3D gitu kan. Mm-mm. Jadi katanya tuh kapal Titan tuh mengalami delakan. Delakan itu ini apa sih? Simpelnya gini, Kebalikan kembali dari ke ledakan. ledakan gitu kan. Kalau ledakan kan Keluar, keluar gitu. Kalau kembali ke dalam delakan nih, dia. nah Mm-mm. ngepres gitu, Mm-mm. ngepres ke dalam. Jadi kayak kapal selamnya itu diremukin gitu dari luar. Betul, 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 betul. Nah, kemungkinan dentuman-dentuman yang didengar dari suara tadi itu Mm-mm. kemungkinan ya Ya delakan itu ledakan kan. itu ya Delakan itu begitu hancur ledakan. sehingga muncullah ke permukaan sebagian puing-puingnya. Tapi kan itu kan 4 jam berturut-turut kata ledakan itu. Iya sih, Ah, cuma itu bukan bukan ledakan sih katanya kan dentuman. dentuman. Cuma nggak tahu nih dentuman. Ada yang memperkirakan dentuman itu tuh hasil dari apa? Apa sih isinya? Gimana sih? Apa? Orang yang di dalam kapal Titan itu tuh. Mm-mm. Nah, itu kayak berontak Oh, mau keluar berontak, gitu. gedor-gedor gitu Nah, ya. entah mereka nih Agak ngeri berarti. terjebak Ah, ah, ah. apa Loh, bangkainya kapal iya Titanic kan? atau gimana Oh, gitu kan. mungkin bisa jadi sih Bang, karena kan setahuku kapal Titan ini dia nggak ada pengunci dari dalam, dia dikunci dari luar. Iya, makanya Mm-mm. dia kan pakai remote kan. Nah, Ya, jadi itulah kenapa mungkin bisa jadi sih Bang kalau misalnya dari kelima orang ini hmm. mereka ya gedor-gedor itu kan, makanya ada suara Nah, dentuman-dentuman makanya itu ada kan. suara dentuman Itu betul. dan itu jadi spekulasi Heeh. orang-orang tentang kartun ini The Simpsons. Open. Oh. Karena kalau memang mereka tersangkut di salah satu Mm-mm. di salah satu apa bangkainya kapal Titanic, Mm-mm. The Simpsons juga kayak gitu. The Simpsons tuh ya Ya, katanya kan kartun yang bisa memprediksi iya mereka betul sesuatu. betul betul betul. Jadi karena kejadian ini nih jadi bukan kayak prediksi lagi. Jadi kayaknya tuh The Simpsons itu lebih ke eh, membuat kejadian agar serupa Ya, dengan itu. Itu konspirasi, konspirasi. tapi ya Tapi jangan terlalu dimakan betul mentah-mentah. sih konspirasi. Tapi ini juga sih Bang dari kartun Simpson ini juga banyak dari kartun itu yang memang apa ya tragedi Kejadiannya mirip kejadian ya lagi. kejadian mirip banyak Ya banyak gitu sih. Tapi kalau banyak. kalau yang ini tuh bukan plot mirip mirip kayak kartun apa? Kayak kejadian-kejadian Mm-mm, sebelumnya gitu kan. mm-mm. Eh, yang kejadian sebelumnya kan
per frame itu sama persis dengan yang di kartun Simpson kan. Kalau ini agak beda, cuma ceritanya mirip aja. Mirip. Lagian kalau yang The Simpson itu dia tersangkut, tapi masih bisa dikeluarin. Keluarin. Masih balik lagi ke darat lagi, ya. dan diselamatin orangnya. Kalau ini udah nggak selamat sama sekali. Sempat meledak. Ya gitulah. Gelakan. Jadi dia ngepres gitu dari luar karena mungkin tekanan air ya. Delakan ini. Ya karena kan sebagai kita ke dalam, tekanan itu makin tekanan air makin kuat gitu kan. Dan dingin lagi itu. Dan ya kita nggak tahu juga Bang ya. Itu kan untuk Titan ini kan kapalnya untuk mengangkut 5 orang ini sebenarnya bukan agak kecil, memang kecil, memang ruang geraknya juga ya susah juga. Ya karena kan mereka kan bukan termasuk dalam golongan submarine kan. Submarine betul. Memang kapal selam yang untuk mengangkut manusia gitu. Submersible ya. Submersible nih sebenarnya lebih ke kayak kapal-kapal yang buat kamera bawah air gitu. Satu orang sebenarnya. Nah, pokoknya dia tuh yang dikendalin pakai remote lah. Jadi makanya mereka tuh bukan yang harus nyelam dengan sendirinya, tapi harus ada bantuan dari kapal utama gitu kan. Kalau kayak submarine ini kan bisa bisa berangkat dari pelabuhan kembali ke pelabuhan juga kan. Ya, dia nggak perlu kapal pemantau lain gitu kan. Kalau submersible ini kan kita harus ada kapal itu kan. Kapal utamanya untuk mengecek keberadaan dan segala macam lah pokoknya. Jadi yang mengatur penyelaman si submersible ini harus ada kapal utamanya gitu. Betul. Tapi nggak kebayang sih Bang kalau kelima orang itu dengan tragisnya mati di bawah laut dengan tekanan delakan itu kan. Ya. Nggak bayang sih. Iya sih, apalagi mereka nih orang-orang penting semua kan 5 orang. Bang, betul. Masing-masing dari perusahaan yang ternama pula gitu. Ya wajar, miliarder loh. Ya gitulah. Apalagi yang satu orangnya memang CEO dari Ocean Gate gitu. Ya mungkin pelajaran lah ya buat kita ya. Kalau memang produk kita nggak layak untuk diluncurkan gitu, harusnya memang ikuti SOP sih. Ya mungkin dikaji ulang, diobservasi ulang. Apalagi kan memang penelitian bawah air ini kan nggak kayak luar angkasa gitu kan. Betul. Ketinggian itu masih banyak penelitiannya. Kalau bawah air tuh dikit banget gitu. Loh, kan ini malahan kita di dunia lebih cenderung eksplor luar angkasa. Iya. Daripada di kedalaman laut kita sendiri. Kedalaman laut. Gitu. Kedalaman laut tuh masih dikit banget gitu. Asli. Eksplorasinya. Kita nggak tahu juga di dalam laut ada apa. Di kedalaman sekiannya ada apa gitu kan. Yang paling dalam itu kan di Palung Mariana tuh di Filipina tuh di laut Filipina sana kan. Tapi kita nggak tahu juga kan. Di Indonesia ini juga ada laut yang dalaman segitu. Tapi kita juga nggak tahu karena ya, kan kita karena memang belum 100% explore bawah air kan. Nggak salah baru 25% atau 5%. 5% Bang. Ya pokoknya dikit banget lah. 5%. Kebanyakan malah eksplorasi ketinggian gitu. Ya betul. Ketinggian daripada kedalaman. Jadi sulit sih ya. Itulah dia. Jadi ya kita nggak bisa merinci lah Karena ini kan juga kejadiannya baru kan. Iya betul. Hitungannya belum 1 bulan. 1 bulan baru. Pada saat video ini dibuat nih belum 1 bulan nih kejadiannya. Iya betul, belum 1 bulan belum. Ini tanggal berapa? Tanggal ini 10 betul, tanggal 10 kejadiannya tuh bulan lalu tapi tanggal 20-an tanggal 18 ya tanggal 18 gitu. Jadi belum genap sebulan jadi ya kita pantau aja sih perkembangan dari kasus ini beritanya kayak gimana, tapi yang jelas sih kalau menurutku nggak bakalan selamat sih yang 5 orang karena udah ada puing yang ini kan, tapi tinggal ini aja sih penemuan jenazahnya walaupun agak sulit ya karena belum arus laut segala macam. Kalau nggak salah sih sudah ada sih Bang, tapi itu potongan, nggak tahu itu potongan tubuh dari siapa gitu. Itu udah ada sih, tapi kalau untuk utuh utuh dari keseluruhan 5 orang itu sih kemungkinan enggak sih. Iya, agak sulit sih karena di kedalaman laut dan lagi dia mengalami delakan tadi kan, betul, otomatis hancur sih harusnya. Ya itulah. Tapi ya gimana dari kejadian ini kayak yang aku bilang tadi sih lebih jangan sembarangan meluncurkan produk kalau memang belum layak ya. Jadi harus mengalami tes dulu segala macam. Begitu udah benar-benar layak baru kita ini
baru kita luncurin produknya. Jadi launching. nah, jadi Launching. aman untuk semua orang gitu. Ya, Udah gini, kalau kayak kejadian gini kan udahlah bayar mahal-mahal, ternyata nyawa nyawa betul. bayaran kembalinya Mm-mm. agak sulit juga. Tuh kan. Jadi biarpun miliarder siapapun, kalau dengan melihat kasus kayak gini, mikir bukan 2 kali 3 kali, ribuan kali untuk Ya, ikuti ekspedisi kapal Titanic, melihat bangkai kapal Titanic kan. ya. Mm. Yang lebih jelasnya kan cross check dulu lah Ya, perusahaan betul. yang Ya. akan mereka naikin gitu kan, yang akan mereka gunakan jasanya gitu. Apakah kelayakannya cukup gitu kan, Betul. memadai untuk membawa mereka berekspedisi, atau kayak yang si Ocean Gate ini gitu. Ya sayangnya itu sih. Sayangnya dia nggak mendaftarkan kelayakannya, Layakan ya. tapi dia mengeklaim bahwa perusahaannya layak dan langsung dijalankan. Itu sih. Sayang banget. Sayang banget. Ujung-ujungnya kan kejadian kayak gini. Tapi ya kita doain lah. Kita doain aja lah. Entah korbannya ditemuin atau kita doain yang terbaik Ya. lah pokoknya. Mungkin next kita bahas video ini Bang. Bukan video sih, sorry. Bahas Apa? pesawat MH Ini 30. short, MH short, 70 30. short Malaysia itu kan? Ya, Oh. Malaysia Airlines. Oh, boleh, boleh, boleh. Nah, itu tuh. Itu aneh juga tuh. Aneh juga tuh. Nah, Karena kan dari kedalaman kita naik ke naik ketinggian. atas. Ya. Betul. Boleh, boleh, boleh. Di next kopinya. Oke. Nggak bisa lama-lama sih kopinya hari ini. Lagian di dalam ruangan hujan. Ini nggak tahu nih suaranya bagus apa enggak nih di kamera. Karena di luar hujan deras banget gitu. Ini juga udah berapa menit? Hampir setengah jam lah ya. Lumayan lah ya pembahasan hampir setengah jam. Dan kita nyontek loh ini. Pakai dibocorin lagi nyontek. Ya karena di sini nama orang kan, jadi nggak Ya, bisa sembarangan gitu. Ya, kiranya segitu aja pembahasan kita hari ini. Entah kalau misal ntar cerah kita ngopi di outdoor lagi. Kalau misal hujan lagi ya di sini lagi. Kan, di rumah santai kan, sambil ngopi. Oke, kalau gitu kita minggu depan bahas kasus lain. Sampai bertemu di video selanjutnya. And ciao.